Petugas gabungan dari BPBD, Satpol PP, dan Polres Ponorogo, Jawa Timur gencar melakukan razia masker di tengah penerapan uji coba kenormalan baru. Dalam razia pada Kamis siang, petugas masih menemukan warga yang tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Para pelanggar diberi sanksi berupa push up hingga menghafal sila-sila dari Pancasila. Eko Supriyanto terus berulang kali menghafalkan 5 sila Pancasila karena kedapatan tidak memakai masker di luar rumah. Pria ini terjaring razia penerapan uji coba kenormalan baru yang digelar petugas gabungan di Jalan Soekarno-Hatta, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis siang. Selain Eko, sejumlah pengguna jalan lain yang tidak mengenakan masker juga diberi peringatan dan sanksi push up 5 kali. Saat ditanya petugas, para pelanggar melontarkan sejumlah alasan, mulai dari lupa, terburu-buru, hingga belum terbiasa mengenakan masker meski sudah membawanya. Ini kok nggak pakai masker kenapa, Mas? Manu Pak, kesusu. Buru-buru kenapa? Buru-buru mau beli obat. Ini masih banyak kita temui warga masyarakat yang memang kurang menyadari terkait dengan penggunaan masker. Kemudian yang tidak memakai masker tentunya akan kita berikan sanksi. Petugas mengaku saat ini memang hanya melakukan imbauan dan memberikan sanksi ringan. Namun jika kenormalan baru ini benar-benar diterapkan, pelanggar bakal diberi sanksi tegas termasuk denda. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur. Sementara itu, antrian warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Cikokol dan Ciledug, Tangerang membeludak. Sementara di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, permohonan perpanjangan surat izin mengemudi diwarnai antrian panjang dan tidak mengindahkan jaga jarak sosial pada Kamis pagi. Penumpukan warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor terlihat di depan loket Samsat Cikokol, Tangerang, Banten, Kamis pagi. Meski masih dalam masa PSBB, namun warga tetap berjubel tanpa mengindahkan aturan protokol kesehatan COVID-19 dan physical distancing. Bahkan sejumlah bangku yang sudah diberi tanda silang pun tetap diduduki warga. Pemandangan serupa juga terjadi di kantor Samsat Ciledug. Warga bergerombol menunggu antrean di luar kantor. Intinya kami akan tetap melaksanakan pelayanan sebaik mungkin dan kami berusaha setiap warga masyarakat yang datang ke sini kami layani. Kami tetap menerapkan aturan-aturan yang sudah ada untuk tidak melakukan dalam arti berkerumun. Sementara antrean panjang juga terjadi di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat saat permohonan perpanjangan surat izin mengemudi dibuka Kamis pagi. Banyaknya pemohon SIM membuat petugas kewalahan untuk mengatur jaga jarak. Pemohon SIM mengaku sudah antre sejak pukul 5 pagi. Mereka juga mengaku takut terpapar COVID-19 saat mengantre karena terlalu berdekatan. 4:30. Sulit sih, ngantrinya panjang banget, terus itu nggak teratur gitu. Jadi dia harusnya kalau misalnya udah absen dikasih nomor atau bukti apa biar itu nggak nabrak-nabrak kayak gini. Sebenarnya kayak nggak konsisten gitu Pak, jadi makanya tadi saya juga jaga jarak, nggak berani deket-deket banget sama orang-orang. Ya, kita sudah berulang-ulang sampaikan yang namanya kita manusia di sini susah diatur, tapi kita harus sabar ya menyampaikan. Kalau untuk kotanya itu kita mulai dari 01 sampai 300, tapi itu lihat situasinya. Kalau memang itu 300 sampai jam 1 sudah selesai, kita bisa tambah untuk kotanya. Untuk perpanjangan SIM, petugas membagi dalam 2 gelombang, yaitu dari pukul 6:30 pagi hingga pukul 11 siang untuk kapasitas 100 orang, dan gelombang kedua, petugas membuka pada pukul 1 siang hingga selesai dengan kuota per hari 300 pemohon. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kita tahu anak-anak rentan tertular COVID-19. Di Jawa Timur, 130 anak terpapar COVID-19, 50 diantaranya berusia di bawah 5 tahun. Dari 130 anak hingga Rabu petang baru 12 anak yang dinyatakan sembuh. 3 diantaranya anak dari satu keluarga asal Surabaya, Jawa Timur. Inilah tulisan Lina Rizkyanti di media sosial, seorang ibu dari Surabaya, Jawa Timur yang bercerita pengalamannya sebagai keluarga penyintas COVID-19. Ibu 4 anak ini bercerita, 5 dari 6 anggota keluarganya dinyatakan positif COVID-19 awal Mei atau saat awal Ramadan kemarin.
Pertama, suaminya, Erik Kurniawan, dinyatakan positif dengan gejala, sementara ia sendiri dinyatakan positif dengan tanpa gejala sama sekali. Menyusul 3 putranya berusia 11, 8, dan 5 tahun juga dinyatakan positif tes swab dengan gejala ringan. Pertama ini ada gejala tapi ringan banget, Mbak. Jadi kalau demam sih nggak ada ya, normal gitu. Cuman kalau misalnya waktu sahur itu sering bersin-bersin anak-anak. Jadi ya bersin tapi hanya sampai jam 7 gitu. Kadang-kadang kalau siang juga bersin tapi jarang banget. Terus anak yang ketiga itu sempat demam, ya anget-anget sumer gitu. Cuman kami beli paracetamol, terus obat-obat yang tersedia di dalam rumah, alhamdulillah sudah langsung sembuh gitu. Usia sekarang gimana? 11 ya tapi. Erik Kurniawan, sang ayah yang positif dengan gejala, dirawat dan diisolasi di rumah sakit selama 2 pekan. Sementara Lina yang positif tanpa gejala dan ketiga anaknya yang positif dengan gejala ringan dirawat di rumah dengan pengobatan beserta dukungan tim medis yang memantau. Bahwasanya kita ini harus senantiasa positif ya dalam kondisi kita menghadapi ujian, cobaan dengan penyakit ini, tentu harus optimis bahwasanya kita bisa survive, bisa sehat, gitu ya, bisa kembali sembuh. Nah, saya pikir motivasi ini yang sangat penting dimiliki oleh semua pasien yang saat ini mungkin masih sedang dirawat. Gitu. Jadi keyakinan untuk bisa sembuh, tawakal, ya perbanyak doa, imunitasnya ditingkatkan. Ketua Tim Tracing Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Kohar Haris Santoso menyatakan kini anak-anak memang memiliki resiko terpapar. Ketularannya yang paling banyak memang dari orang tuanya, tapi ada juga yang orang tuanya ternyata negatif, artinya dari pengasuhnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat hingga 3 Juni 2020 dari 130 anak pasien COVID baru 12 anak yang dinyatakan sembuh. Namun keluarga Erik Kurniawan ini membuktikan dengan disiplin tinggi protokol kesehatan, optimisme dan dukungan masyarakat COVID-19 terutama pada anak bisa disembuhkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kerusuhan akibat kematian George Floyd di Amerika Serikat masih terus berlanjut. Di New York, kerusuhan ini turut merusak sebuah rumah makan Indonesia yang terletak di pusat kota. Informasinya sesaat lagi.